Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa, kembali lagi tentunya bersama saya Raud Lorida di sore hari ini di Sore Seru. Spesial siar Ramadan menebar kebaikan menyambut keberkahan. Pemirsa, hari ini apa kabarnya nih? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Serta puasanya ini diberi kelancaran. Nah, siapa tahu nih ya, ada pemirsa juga yang lagi mudik gitu ya, atau sedang merencanakan di perjalanan, atau udah mau siap-siap gitu ya. Ini juga semoga diberikan kelancaran, selamat sampai tujuan. Nah, tentunya pemirsa, kalau sore hari sudah bertemu Rodro Rida di Sore Seru, kita tuh bakal ngulas berita nih ya. Beberapa berita yang cukup happening nih pemirsa, tentunya kita akan ulas no kaku-kaku di Sore Seru. Langsung aja nih pemirsa. Berita pertama ini terjadi pada pekan lalu, diketahui bus rombongan jemaah umroh Indonesia mengalami kecelakaan di Jalan Mekah Madinah Wadi Kudait pada Kamis 20 Maret 2025. Ini peristiwa kecelakaan terjadi pada pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan ini ada video yang beredar juga di media sosial. Ini bus yang ditumpangi oleh para jemaah umroh yang berasal dari Indonesia ini terjadi tabrakan hingga terbalik dan terbakar. Ada banyak kronologi yang juga masih simpang siur, akhirnya ini juga langsung diklarifikasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah yang meluruskan informasi terkait kecelakaan bus yang mengangkut jemaah umroh. Nah, ini disampaikan oleh Yusron Ambari. Kecelakaan itu terjadi ketika sebuah Jeep Land Cruiser double cabin melaju dari arah berlawanan, tiba-tiba melewati median jalan, lalu ini menabrak bus yang mengangkut jemaah umroh Indonesia. Akibat benturan keras tersebut, bus akhirnya terguling dan kedua kendaraan ini terbakar. Nah, memang diketahui juga total ada 20 WNI ya, jemaah umroh yang ada di dalam bus. Namun ini juga dilaporkan bahwa 6 diantaranya meninggal dunia serta sisanya dikabarkan korban luka-luka mendapatkan perawatan langsung di Rumah Sakit Arab Saudi. Nah, ini menjadi sorotannya ya pemirsa, karena untuk korban meninggal dunia, 6 diantaranya 4 ya, ini 6 diantara 4 ini pemirsa ini memang merupakan satu keluarga. Nah, yang menjadi ibaratnya juga perbincangan ya di media sosial bahwa keluarga ini dikenal sebagai sosok yang baik hati sekali, baik dari bapaknya, ibunya, dan juga kedua anaknya. Banyak sekali ini ungkapan bela sungkawa yang disampaikan oleh kerabat, oleh keluarga, dan memang untuk para korban yang meninggal dunia ini langsung dimakamkan di Arab Saudi, di Mekah seperti itu. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah evaluasi juga. Ada banyak saat ini agen-agen travel umroh ya yang kita ketahui ya, entah itu ada di kabupaten, kota, ataupun di mana-mana lah, khususnya di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Mekah menjadi salah satu tujuan ya, negara yang amat sangat dinantikan oleh khususnya para warga muslim yang ada di Indonesia. Ini langsung disampaikan berkenaan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis lalu. Anggota Komisi 8 DPR RI, Waman Imanul Haq, ini meminta pemerintah melakukan dan juga mengevaluasi travel penyedia jasa umroh agar ini tidak asal-asalan menentukan kendaraan untuk mengangkut jemaah umroh. Nah, ini juga langsung ya disampaikan bahwa transportasi dan juga supir bus yang dipakai para jamaah umroh ya ataupun haji ini benar-benar harus memenuhi standar keselamatan bagi jemaah. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, sopir bus juga yang ada biasanya ya, ini dituturkan juga oleh dari DPR RI bahwa beberapa supir bus pengangkut jemaah umroh ini tidak melalui proses sertifikasi yang memadai. Maka dari itu ini penting sekali ditekankan bahwa adanya peran pemandu untuk mengingatkan sopir nih untuk tetap berhati-hati berkendara ketika membawa para jamaah. Nah, ini betul sekali, bukan hanya di Mekah ya pemirsa atau di Arab Saudi, tentunya ketika berkendara itu perlu sangat hati-hati sekali. Kemudian ini juga dipastikan bahwa ya yang terpenting adalah kondisi transportasi ataupun
kondisi kendaraannya benar-benar aman untuk dikendarai. Kita doakan pemirsa tentunya bagi para korban yang meninggal dunia ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga keluarganya diberikan ketabahan, serta para korban yang sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit ini juga segera diberikan kesembuhan. Nah, selanjutnya nih pemirsa, kalau tadi kita ngobrol berita yang datangnya dari Arab Saudi, ini ada berita dari public figure ya, ini konten kreator Stephen Wongso nih yang akhirnya resmi memeluk agama Islam. Ini ada ya di Instagramnya Ustadz Felix Xiao nih ya, yang langsung diunggah olehnya. Ini resmi bahwa Stephen Wongso ini sedang memakai koko berwarna putih dan juga melantunkan 2 kalimat syahadat yang dituntun oleh Ustadz Felix Xiao. Nah, ini juga dari Ustadz Felix ini menurutkan bahwa Stephen sudah sejak dari tahun lalu sebenarnya untuk menghubungi dan juga bertemu dengan Ustadz Felix. Namun katanya sih karena jadwal yang padat nih ya, akhirnya keduanya ini baru terrealisasi bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Nah, konten kreator ya yang memang ini konten-kontennya selalu berkenaan dengan keluarga dan dikemas secara unik ini nih ya, yang saat ini juga merupakan kekasih dari komika Arafarianti. Ini akhirnya juga menuai banyak banget nih komentar-komentar netizen. Ada yang akhirnya memberikan selamat, ucapan selamat ya atas ia akhirnya sekarang sudah memeluk agama Islam. Dan ya ini pemirsa, jadinya kan kita flashback nih di tahun 2025, ini juga banyak sekali public figure yang akhirnya memeluk agama Islam. Dan di tahun 2025 ini pertama kali melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, salah satunya nih ya diantaranya kemarin juga sempat ramai ya istri dari Rizky Febian yaitu Mahalini Raharja yang pada tahun 2024 kan menikah dengan Rizky Febian. Dan di tahun ini akhirnya ini pertama kali gitu ya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian ini juga ada siapa yang nggak tahu nih, siapa yang nggak tahu nih pasti pemirsa pasti tahu banget Bobon Santoso yang merupakan konten kreator food vlogger yang kalau masak tuh banyak banget. Ini juga kemarin sempat menggemparkan ya bahwa Bobon Santoso ini setelah masuk Islam, setelah dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman. Nah, food vlogger ini memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2025. Selain Bobon ya, ini juga ada Selin Evangelista yang menjalani Ramadan pertamanya. Awalnya kan ini juga sempat ditanya-tanya nih ya oleh netizen gitu. Ini apakah benar memeluk agama Islam? Nah, ini juga langsung ditegaskan bahwa memang dirinya sudah memeluk agama Islam, kemudian juga mengenakan hijab dengan cantiknya dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga ada Dr. Richard Lee dan beberapa public figure lainnya. Tentunya ini juga merupakan salah satu kabar bahagia ya yang kita juga nantikan ya. Semoga memang siapapun itu ya, kebebasan beragama di Indonesia itu kan memang sangat diberikan ya kepada masyarakat yang ada. Tapi kita terlebih yang paling penting adalah mendoakan yang terbaik. Jadi ini jangan war-war julid ya gitu di bulan puasa. Siapapun itu mari kita hendaknya berdamai dengan keputusan apapun yang memang diambil oleh tiap-tiap manusia, apalagi public figure juga. Nah, selanjutnya pemirsa, di berita ketiga nih ya, ini ada berita prestasi yang amat sangat membanggakan. Ayo, kira-kira apa nih pemirsa? Betul banget nih pemirsa, ini banyak banget nih ya berita-berita juga di berbagai sumber. Qori asal Binjai nih akhirnya menjuarai kompetisi Al-Quran internasional di Tanzania. Dilansir dari Detik Hikmah nih pemirsa, Qori asal Indonesia menjuarai kompetisi Al-Quran internasional di Tanzania. Nah, ia adalah Ahmad Khairi Novandra. Pria asal Binjai, Sumatera Utara ini akhirnya juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Hal ini juga dikabarkan langsung di laman resmi Kementerian Agama pada hari Senin kemarin ya, 20 Maret 2025. Ini juga ya, Ahmad Khairi ya setelah ditelusuri ini merupakan seorang penyuluh Kemenag Kota Binjai. Dia unjuk prestasi ini ya dengan lantunan ayat suci Al-Quran pada kompetisi internasional
di Tanzania, Afrika Timur pada pertengahan Maret bulan ini tahun 2025. Akhirnya ini Ahmad Hairi juga berhasil mengalahkan banyak sekali peserta di berbagai dunia. Dan ini memang kalau kita lihat dari track recordnya, Ahmad Hairi Novandra juga sebelumnya pernah meraih juara dalam berbagai ajang, termasuk MTQ Internasional di Banda Aceh dan Kalimantan, kemudian juga beberapa penganugerahan lainnya. Kedatangan Ahmad Hairi ini langsung disambut bahagia tentunya oleh masyarakat Indonesia karena ini sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia. Wow, sekali lagi kita ucapkan selamat nih ya kepada Ahmad Hairi yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pada pergelaran perlombaan Al-Quran ya di Tanzania. Semoga ini juga makin banyak nih generasi-generasi di Indonesia, masyarakat Indonesia yang lebih berprestasi lagi. Tentunya ya pemirsa, ini kan di zaman yang makin maju, teknologi juga wah ini makin canggih banget. Besar harapannya bahwa ini juga akhirnya menjadi sebuah peluang nih untuk kita dapat terus berprestasi, kreatif dan melakukan hal-hal positif lainnya. Nah pemirsa, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di sore hari ini. Selanjutnya nih pemirsa, kita akan menyaksikan penampilan dari bintang tamu kita hari ini. Nah, siapa dia dan mau ngapain ya? Kita akan tunggu di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sore Seru.